Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam ini kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, nikmat Allah, dan anugerah Allah yang luar biasa. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Selanjutnya untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, Senin tanggal 14 September 2020. Saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai berikut. Alima annal ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirri al-inayah. Faqala yahtassu birahmatihi man yasha. Wa alima annahu law khallahum dhalika lataraku al-amala i'timadan alal azal. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, Allah mengetahui bila hamba-hambanya ingin agar rahasia pertolongannya tampak di hadapan mereka. Dia berfirman, Dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Allah juga mengetahui bila mereka dibiarkan begitu saja, tentu mereka akan beramal karena bersandar pada putusan azali. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyembunyikan rahasia-rahasianya di hadapan hamba-hambanya. Allah menyembunyikan rahasia qadarnya untuk hamba-hambanya. Sebagaimana Dia menyembunyikan rahasia qadanya untuk hamba-hambanya. Dia menyembunyikan rahasia-rahasia rahmatnya untuk hamba-hambanya. Allah menyembunyikan rahasia-rahasia rezeki untuk hamba-hambanya. Allah menyembunyikan rahasia-rahasia jodoh untuk hamba-hambanya. Dia menyembunyikan rahasia-rahasia ajal bagi hamba-hambanya. Semua rahasianya tertutup pada kita atau terhijab dari kita, dan semua tersembunyi dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya ingin sekali mengetahui rahasia-rahasia Allah terhadap mereka, agar ada kepastian dan kejelasan terhadap apa yang akan mereka dapatkan, terhadap apa yang akan mereka peroleh, terhadap apa yang akan terjadi pada diri mereka. Ketika semua rahasia itu ditutup oleh Allah, maka manusia selalu optimis dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Meskipun hasilnya tergantung dari ketentuan Allah di masa azali. Jika Allah membuka rahasia-rahasianya itu untuk hamba-hambanya, maka manusia akan terbagi pada dua kelompok. Yaitu kelompok yang senang atau gembira karena mendapatkan nasib yang baik,
yang telah dibukakan oleh Allah untuknya, dan kelompok yang sedih karena mendapatkan nasib yang buruk yang terbuka untuknya. Sementara semua manusia ingin diuji oleh Allah dengan amalnya yang terbaik. Jika rahasia itu telah Allah buka, maka manusia tidak perlu diuji lagi dengan amalnya. Ini yang menjadi pokok. Kalau rahasia sudah dibuka oleh Allah, maka manusia tidak akan beramal lagi. Karena itulah salah satu rahasianya, Allah menyembunyikan itu agar manusia beramal. Ketika menjelaskan kalimat-kalimat hikmah Ibnu Athaillah di atas, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan, ketika Allah mengetahui bahwa kita menghendaki pertolongan itu tampak di hadapan kita, dan kita memintanya dengan doa dan amal soleh, serta yakin bahwa keduanya berpengaruh pada datangnya pertolongan yang kita inginkan itu. Allah lalu berfirman, Dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa yang dikehendakinya. Seperti yang dinyatakan secara sempurna oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 105. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Dan Allah mempunyai karunia yang benar. Dalam penjelasannya, Syekh Asy-Syarqawi mengatakan, firman Allah ini menghentikan kita dan memutus ketamakan kita, karena mungkin pertolongan itu hanya khusus diberikan kepada beberapa orang manusia saja. Karena ayat di atas menjelaskan, wallahu yahtassu birahmatihi may yasha, Allah hanya memberikan rahmat kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang diangkat sebagai nabi, sementara banyak orang lain yang ingin menjadi nabi. Allah juga mengetahui bahwa jika rahasia itu dibukakan kepada mereka, bahwa pertolongan yang ada sejak masa azali itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, bukan untuk manusia secara umum, maka mereka tidak akan beramal. Mengapa? Karena mereka bersandar kepada putusan azali. Jika terungkap kepada mereka bahwa mereka mendapatkan nasib baik yang ditentukan di masa azali, niscaya mereka tidak akan beramal dan tidak akan berusaha lagi. Demikian pula mereka yang sudah terungkap nasib mereka yang tidak baik atau nasib mereka yang buruk yang telah ditentukan masa azali, maka mereka juga tidak akan pernah beramal, tidak akan mereka berusaha, mereka tidak akan berdoa. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah menyembunyikan semua rahasia keputusan masa azali itu, tetapi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini keyakinannya, bahwa kalau Anda sudah berbuat baik, maka Allah akan dekat kepada Anda. Karena itulah maka secara lengkap ayat itu menjelaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan mereka. Wala tufsidu fil ardi,
jangan kau melakukan kerusakan di atas bumi ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khaufan wa tama'an, berdoalah kepada Allah dengan penuh harap, dengan keinginan yang besar. Kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uraian ini dapat menambah wawasan kita bahwa beramal perlu kita lakukan karena Allah. Karena apa? Karena Allah tidak mengungkapkan rahasia kebaikan kita atau keburukan kita. Allah menguji kita dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal soleh. Kemudian yakinlah Allah sudah berjanji bahwa Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka mengarungi kehidupan kita, dan ini bisa mengantar kita untuk tidur nyenyak dengan meresapi dan menghayati pesan-pesan Ibnu Athaillah ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.